Santapan Harian Senin 17 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, di dalam pertulutan kami saat ini, kami memohon, mampukanlah kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam terang sabda-Mu, ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Raja-Raja 22 ayat 1-12. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Sahabat Santapan Harian, Alkitab menyatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Terkadang sebagai orang percaya, kita tidak cukup bijak dalam memilih pergaulan. Jika ada hal-hal yang menguntungkan, beberapa orang Kristen rela menggadaikan prinsip-prinsip yang dipegang. Persahabatan antara Yosafat, Raja Yehuda, dan Ahab, Raja Israel, terjadi ketika Yosafat menikahkan anaknya dengan anak perempuan Ahab. Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh, tetapi Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. 3 tahun lamanya orang Israel hidup tanpa peperangan, tetapi Ahab mengajak Yosafat untuk mengadakan peperangan melawan Aram. Ahab mencari gara-gara yang menyebabkan kematiannya sendiri. Itu sesuai firman Allah. Yosafat meminta Raja Israel untuk memohon petunjuk Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka pergi berperang. Namun, respon sang sahabat justru mengumpulkan nabi-nabi Baal yang berbicara untuk memuaskan keinginan telinga sang raja semata. Kemudian, Yosafat menanyakan, apakah masih ada nabi Tuhan di Samaria? Prinsip dan keyakinan Yosafat berbeda jauh dibandingkan Ahab. Setelah mendengarkan sabda Allah melalui sang nabi, Ahab meminta sahabatnya memakai pakaian kebesaran. Sementara itu, ia menyamar agar firman Allah tidak tergenapi. Cara berpikir yang picik telah ditunjukkan Ahab dalam menjalin persahabatan. Persahabatan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah seringkali berujung tidak sejalan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang dimiliki lebih menekankan pada kepuasan diri daripada kemuliaan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah lebih menyukai hal-hal yang sedap didengar oleh telinga daripada fakta kebenaran. Seperti Ahab, demi kepentingan keselamatan diri sendiri, ia tidak segan mengorbankan sahabatnya. Bagaimana cara kita sebagai orang percaya membangun relasi dengan orang-orang yang tidak percaya dalam sebuah kerjasama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran Allah? Mari kita berdoa. Terkadang kami sulit untuk hidup bersama dengan mereka yang memiliki perbedaan yang banyak dengan kami. Namun, sikap-Mu ya Kristus meneladani kami. Kami belajar untuk tetap bijaksana, tetap merangkul mereka dalam kasih dan bersikap rendah hati. Mampukanlah kami ya Kristus untuk senantiasa meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Amin.